Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue talam pandan. Bikinnya super gampang banget, untuk rasanya dijamin super enak, lembut, legit, dijamin ya. Resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun sajikan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pandan. Siapkan 1/2/3 gelas atau 200 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh munjung ya. Untuk yang 2/3 gelas, batas tepungnya seperti ini jadi tidak penuh ya. Lanjut, masukkan setengah gelas untuk batasnya seperti ini, atau 50 gram tepung tapioka atau boleh diganti dengan tepung sagu. Masukkan 1 gelas atau 200 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Oke, semua bahan keringnya kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 4 gelas atau 1000 ml santan untuk satu gelasnya penuh ya. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santannya juga penuh ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 1/3 gelas untuk batasnya seperti ini, atau 50 ml jus pandan. Terakhir kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pandannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk jus pandannya jangan di skip ya, biar rasa kuenya enak dan wangi. Setelah adonan pandan sudah tercampur rata, sekarang kita siapkan panci. Langsung aja kita masukkan adonan pandan ke dalam panci sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Kemudian langsung kita masak ya. Untuk api kompornya kita gunakan sedang cenderung kecil. Kita masak adonan pandannya sambil diaduk-aduk. Kita masaknya teman-teman sebentar aja hingga adonannya agak sedikit mengental dan menggumpal. Tujuan adonan pandannya itu kita masak sebentar biar kue talamnya itu lembut, matangnya benar-benar merata dan tidak cepat basi. Nah, ini udah menggumpal ya teman-teman, langsung aja kita angkat. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Lanjut teman-teman, setelah loyang dioles rata, langsung aja kita masukkan adonan pandan. Untuk adonan pandannya kita masukkan semua ya ke dalam loyang, untuk kondisinya masih panas. Oke, langsung aja kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan pandannya selama 25 menit. Untuk apinya kita gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaannya mulus, matangnya merata ya. Langkah selanjutnya kita bikin adonan putih. Siapkan wadah, masukkan 1,5 gelas atau 160 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas batasnya seperti ini ya, tidak penuh. Selanjutnya kita masukkan 2/3 gelas untuk batasnya lebih sedikit seperti ini, atau 90 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok teh garam halus, tambahkan sedikit vanili bubuk, tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini opsional aja, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah nggak buram. Nah, ini terakhir kita masukkan 3 gelas atau 700 ml santan untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santannya juga penuh ya. Oke, setelah semua bahan masuk, lanjut kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk santannya ini saya gunakan santan segar. Untuk satu resep kue ini saya gunakan 2 butir buah kelapa ukuran sedang ya. Nah, ini adonan putihnya udah tercampur rata. Terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 2 kali ya, jadi kita bagi 2 sama rata. Setelah 25 menit kita kukus, adonan pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita kukus adonan lapis putih yang pertama ya.
Nah, tujuan kita bikin lapis putihnya 2 kali kukus supaya teman-teman adonan putihnya ini matangnya benar-benar merata, dan untuk tiap lapisannya itu bagus ya, nggak ambiar. Nah, ini lapis putih pertama udah masuk, lanjut kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, lapis putih yang pertama sudah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Jangan lupa sebelum kita tuang adonan ke dalam loyang, sebaiknya diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Nah, untuk adonan lapis putih yang kedua atau yang terakhir ini biar matangnya merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, kue talam pandannya sudah matang. Langsung aja kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka tutup kukusan, wangi pandannya enak banget. Kita biarkan dulu kue talamnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talamnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue talamnya mudah dikeluarkan. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin ya. Resepnya anti gagal, rasanya enak banget. Oke, lanjut. Setelah kue talamnya kita keluarkan dari loyang, langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian sama besar, kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, kita potong kecil seperti ini, kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Setelah kue talamnya dipotong-potong, siap disajikan ataupun dibikin buat ide jualan. Nah, ini teman-teman langsung aja ya saya cobain. Kelihatan dengan cara seperti ini kita masak kue talamnya, matangnya itu benar-benar merata ya teman-teman. Teksturnya lembut dan lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget. Manisnya pas, lembut, legit, berasa pandannya, berasa santannya gurih ya. Recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.